Salam saudara yang diberkati Tuhan, kembali pagi yang sangat diberkati ini saya ingin berbagi sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari pertama Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12 yang berkata bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada mereka orang-orang benar. Telinga Tuhan tertuju kepada mereka yang berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang jahat. Saudara, melalui firman hari ini, saya ingin menyamakan sebuah persepsi melalui pengalaman pelayanan saya kepada seorang saudari saya. Dia adalah wanita muslimah yang taat, yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari di dalam kesempatan dia pulang kerja dan dia bekerja di sebuah puskesmas kota di kota Bandung. Dia pulang ke rumah karena kecapean penyakit asma yang selama ini menggerogotinya kambuh. Dan ketika itu dia berkomunikasi dengan saya. Pada kesempatan asmanya kambuh dia ada berkomunikasi dengan saya. Jadi saya menawarkan sebuah pelayanan doa dengan menyamakan persepsi bahwa Allah kita sesungguhnya Allah yang sama. Tuhan kita hanya satu. Tetapi yang menjadi perbedaan selama ini menjadi perdebatan, percekcokan, perselisihan. Saling mengklaim bahwa Allah ini yang benar, Allah ini salah, Tuhan ini yang benar, Tuhan ini. Hanya pemahaman pemikiran kita yang tanpa kita sadari bahwa iblis menguasai pikiran kita. Iblis menguasai hati kita untuk satu dengan yang lain. Saling berselisih paham, saling menjatuhkan, saling mencemooh, saling menghina, bahkan saling mengancam dan sebagainya. Tanpa kita sadari bahwa agama ini dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan kita, anak-anak Tuhan atau seluruh umat manusia. Dan pada kesempatan itu sekali lagi saya ingin menyamakan persepsi bahwa kita punya Tuhan yang sama. Dan saya buktikan bahwa kita berdoa secara bersama-sama melalui sambungan telepon. Dia berdoa menurut agama yang dia yakini, dia imani. Saya berdoa secara kekristenan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Dalam kesaksian ini ingin saya berkata bahwa Tuhan mendengar seruan kami berdua yang berbeda agama, berbeda keyakinan, Islam dan Kristen. Dan ketika kami selesai berdoa dan amin, penyakit asma yang saat itu menyerang dia dan dia merasa tersiksa, seluruh rongga-rongga pernapasan dari pengakuan teman saya ini bahwa menjadi plong, dia dapat bernapas dengan lega. Dari situlah saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Siapapun juga dia, dari suku manapun dia, dari agama apapun dia, dari bangsa manapun dia, asalkan dia mau dengan hati ini, dia berseru ada penyerahan kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar suara teriak kita ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan wajah Tuhan tertuju kepada siapapun. Dia tidak memandang engkau dari mana, dari suku mana, dari agama mana. Tapi asalkan hati kita sungguh-sungguh berserah kepadanya, maka pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Yang saya sedihkan bahwa di sini firman berkata bahwa tetapi wajah Tuhan menentang orang yang jahat, saudara-saudara. Mari kita belajar melalui pengalaman ini untuk kita tidak saling membenci, tapi mari kita saling menopang, kita saling mendukung, kita hidup rukun, kita hidup dalam damai sejahtera, kita hidup dalam sukacita, kita hidup dalam bertoleransi yang baik. Karena yang kita kejar selama kita hidup mengembara dalam dunia ini, pada akhir hidup kesudahan saudara dan saya, kita hanya ingin meraih keselamatan kekal. Bukan jiwa kita pada kematian ketika menjemput kita, jiwa kita tersiksa di dalam neraka kekal. Mari saudara, kita belajar hidup ini, kita menyerahkan sepenuhnya hidup ini kepada Tuhan. Karena yang tahu kebenaran itu, karena yang tahu yang sesungguhnya ajaran benar, hanya Tuhan. Kita manusia terbatas. Kita minta dan minta seterusnya kepada Tuhan biar hikmat Tuhan, marifat Tuhan, hidayah Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Supaya dalam kehidupan ini kita janganlah saling membenci satu yang lain. Tapi mari kita hidup saling mengasihi, saling berdampingan. Saya percaya bahwa suatu hari, suatu saat, suatu waktu Tuhan akan menyingkapkan bahwa sesungguhnya jalan yang benar, jalan yang diridhoi olehnya, Dia akan tunjukkan kepada saudara dan saya. Mari kita hidup saling mengasihi, saling mendukung, bahkan kita saling mendoakan. Supaya kita hidup tetap di jalan yang benar, di jalan yang Tuhan kehendaki. Semoga firman ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.